Aku nanya nih, kalau AI sudah menggantikan mayoritas pekerja, kita katakan 90% pekerja lah. Terus siapa yang sisa untuk beli barang-barang sehari-harian? Dari bisnis-bisnis yang sekarang sudah semuanya pakai AI. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, terus dampaknya apa kepada pasar? Pasar saham, pasar falas, pasar emas, pasar Bitcoin, efeknya ke pasar keuangan apa? Kalau AI, bukan kalau ya, di saat AI sudah menggantikan mayoritas pekerja. Oke? Kita ngomong di 2025 ini ya, udah bukan pertanyaan lagi apakah AI bisa mengambil kerjaan orang. Udah terjadi, udah terjadi. Hal-hal kayak CS yang dulu butuh banyak karyawan manusia, udah digantikan 80-90% AI, tinggal 10% aja yang cuma perlu standby. Kalau AI gak bisa jawab semua pertanyaan, baru submit tiket ke CS yang real human. Right? Itu udah terjadi di banyak perusahaan gede-gede. Right? So, CS udah 80% kena. Administratif udah 90% bisa digantikan. Right? Dan ketika sudah muncul robotics, ini udah zamannya bahwa ada robot yang bentuknya kayak manusia yang bisa masak di dapur, yang bisa bersih-bersih rumah, yang bisa kerjakan hal di pabrik, right? Ketika mereka sudah mulai gantikan hal yang dulu butuh manusia banget untuk sortir paket di Amazon atau di pabrik gede, robot semua. Ketika itu udah terjadi, efeknya apa? Right? Nah, ya untuk menjawab pertanyaan ini harus dilihat dari banyak kacamata. Dari kacamata pemilik usaha yang sekarang transisi ke AI dan robots, dari sisi karyawan, dari sisi konsumen, dari sisi pemerintah. Ini kan banyak sektor atau banyak divisi yang harus dipertimbangkan. Tapi yang jelas, apakah lebih convenient buat consumer kalau semuanya diganti AI? Of course. Jangankan kalau sudah terjadi, sekarang aja, udah gitu aja. Right? So, sekarang aja dengan itu bukan AI yang dimaksud di topik video ini ya, bukan kayak ChatGPT atau apa, tapi itu mesti robot yang bisnisnya makin hemat karena nggak perlu gaji karyawan yang minta cuti waktu, nggak minta gaji naik, cuma beli satu mesin itu bisa tahan sekian tahun, tinggal kasih listrik untuk jalan, right? So untuk bisnisnya lebih hemat, untuk konsumernya lebih convenient, lebih cepat, gak perlu ngantri panjang-panjang karena cuma satu karyawan yang scan semuanya, dan prosesnya lebih enak untuk konsumer. So dua-duanya win-win, right? Tapi yang kalah siapa ya? Si yang dulu jadi checkout counter pegawai. Tapi ada argumen ya berarti dia sekarang bisa upgrade dong, nggak perlu kerja manual yang membosankan atau gimana-gimana, yang gajinya minim bisa di up level, upskill terus ditaruh di tempat lain, right? Ya, sure, tapi kalau udah 90% pekerjaan seperti gitu, gimana? Nah, di sini muncul beberapa konsep. Oke, dari satu sisi sudah ada beberapa negara yang mengeksperimentasi dengan konsep UBI. Apa itu UBI? UBI itu Universal Basic Income. So Universal Basic Income itu kayak semua penduduk dalam satu negara dikasih income basic gitu. Misalkan UMR 5 juta, ya udah semua orang dibayar 5 juta. Ini sebagai contoh doang, right, setiap bulan. Supaya argumennya adalah sekarang udah AI gantiin semuanya, ya udah sekarang orang jadi tanda kutip penganggur, kita kasih income basic buat bisa tahan hidup, right? Nah itu dari kacamata depan. Kacamata belakang layar, sebenarnya UBI ini bukan untuk konsumer, bukan untuk masyarakat. Masyarakat cuma bisa tergantung sama, ya ibaratnya kayak terima suapan dari pemerintah toh, UBI, Universal Basic Income. Tapi bagaimanapun harus dibelanjain. Gak cukup untuk bisa nabung apa-apa, cuma cukup buat belanja. Yang artinya duit itu lari kembali ke pemilik usaha yang semuanya sudah ganti AI dan robot dan mesin gitu. So itu sebenarnya hanya untuk bikin orang yang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Yang makin miskin gak bisa cari kerjaan karena udah digantiin sama AI. Sedangkan yang udah duluan punya pemilik sistem, pemilik AI, pemilik mesin, pemilik robot dan lain-lain, mereka makin kaya. Sesimpel itu. So kalau sampai UBI diberlakukan, itu mungkin dari kacamata depan publik bilangnya ini untuk supaya semua masyarakat kita dilindungin, masih bisa tahan hidup, bla bla bla. Tapi realitasnya intinya adalah gak bisa kaya-kaya, gak bisa cari tempat kerja, gak bisa udah digantiin semua, kamu udah gak dibutuhkan, right? Tapi yang dibutuhkan adalah belanjaan kamu. yang artinya ini yang menunjukkan apa yang harus dilakukan sama kamu sekarang mumpung belum nyampe titik itu, right? Apa itu yang harus dilakukan? Kamu perhatikan solusi yang ada, UBI, Universal Basic Income, right? Itu hanya untuk kasih duit ke masyarakat supaya masyarakat bisa belanjain. Yang menang siapa? Ujung-ujungnya pemilik usaha yang gede-gede. So artinya yang cuan lebih besar siapa? Pemilik saham, pemilik aset, pemilik aset. Aset yang ikut naik saat orang kaya makin kaya.
You bisa lihat 10 tahun terakhir sama sekarang, jangankan 10 tahun, let's say kayak 30 tahun, so laporan dari kalau nggak salah Lamborghini bilang dalam 10 tahun terakhir, salesnya mereka melampaui seluruh sales mereka sejak sepanjang sejarah. Hanya dalam 10 tahun terakhir ini. So dari 2015 ke 2025, salesnya mereka, Lamborghini, untuk mobil Lamborghini, meningkat jauh lebih tinggi banding seluruh histori salesnya mereka. Oke? Yang artinya, makin banyak orang yang kaya. Yes, orang bilioner kayak Elon Musk jadi super duper kaya, tapi makin banyak orang yang ikut jadi punya duit sehingga bisa beli hal kayak Lamborghini, bisa beli hal kayak rumah mewah dengan pemandangan cantik sebagai contoh, right? So actually dengan adanya perkembangan AI ini justru mendorong atau memaksa kamu harus dengan aset Bitcoin, aset emas, aset saham, aset properti, aset apa. Nah, itu pembicaraan untuk hari lain. Tapi harus jadi pemegang aset. Karena di saat semua orang rata-rata digantikan, ya yang menang yang pakai AI, pakai mesin, pakai robot untuk bisa cuanin. Soalnya gini loh, kalau AI bisa gantikan mayoritas manusia, right? Artinya nilai waktu gaji manusia akan makin turun relatif ke harga barang-barang lain. So mungkin sifatnya bukan UMR kamu drop, tapi inflasi kenaikan semua barang naik jauh lebih tinggi daripada kenaikan gaji kamu. Gitu. Nah itu jadi it's actually quite scary kalau kamu nggak ada jalur keluar. Sesuatu hal yang cukup mengerikan. So mumpung belum terjadi, ini aku kasih waktu mungkin maybe maksimal 5 tahun deh. Kurang lebih, right? In 5 years, I yakin mayoritas karyawan setidaknya di dunia barat dulu, and then mulai ke seluruh dunia. Tapi setidaknya mulai dari dunia barat, right? Mayoritas karyawan mulai jadi penganggur, And di saat itu, kalau kamu belum punya cukup banyak aset, emasmu gak ada, Bitcoin kamu gak ada, properti gak ada, dan lain-lain, good luck, gitu loh. Nah, itu menekankan kepentingannya saat ini kamu harus bisa edukasi diri. Gimana cara cuanin aset-aset? Gimana cara cuanin Bitcoin? Gimana cara cuanin emas? Gimana cara cuanin apapun itu aset pilihan kamu? Di komunitas kita saat ini lagi cuanin Bitcoin, lumayan besar. Ada kemungkinan besar kita sebentar lagi akan menambahkan juga emas. Untuk cuanin emas juga. Kamu ngerti nggak cara cuaninnya saat dia naik, saat dia turun harganya? Ngerti nggak gimana cara ngumpul lebih banyak supaya saatnya AI gantikan semua karyawan? Kamu bukan masuk golongan yang tergantung ngemis-ngemis ke pemerintah, tolong kasih saya universal basic income, tolong kasih saya gajian bulan ini. Malah you masuk golongan yang makin kaya, bisa dapat Lamborghini-mu, bisa dapat rumah pemandangan cantikmu, right? And you jadi satu, intinya itu dunia ini jadi cuma 2 golongan, yang tergantung ngemis-ngemis atau yang kasih pajak ke negara supaya bisa kasih dana ke orang yang ngemis. Kamu mau masuk golongan yang kedua. Oke? So, itu opini aku tentang imbasnya AI terhadap siapa yang sisa buat belanja dan dampaknya AI terhadap pasar keuangan. It's everything makin naik. Dan hanya yang sudah pegang duluan yang jadi makin kaya. So, buruan ya. Gak ada sisa banyak waktu ini, paling cuma 5 tahun. Mumpung masih bisa edukasi diri, cuanin, dan mulai kumpul banyak aset-aset penting. Oke? Sementara itu dulu, semoga ini membantu dan we'll see you next time. Sukses selalu.